Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma liman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamarakumullah Jamaah Masjid Ar-Rasyid Gayam Sukoharjo. Kita lanjutkan kembali kajian kita malam Rabu untuk pekan ketiga jadwal saya membahas buku panduan Muslim. Terakhir kita masih membahas tentang apa, Pak? Sampai lupa itu, okay? Saya pun juga tadi lupa nggak bawa buku ternyata. Sirah. Dan kita akan bahas mungkin bagian terakhir yang E. Moga dibuka halaman 161. Yang bawa buku 161 tentang sifat dan kepribadian apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ini masih bulan Agustus nih, tanggal berapa? Tanggal 21. Ya. Ini masih banyak yang lomba Agustusan itu, oke. Ini saya pengen nguji tidak semangat tak kajiannya. Kalau saya bilang merdeka itu, oke. Oke? Merdeka. Merdeka. Takbir. Kemarin saya ngisi seperti banter, Pak, di Masjid Gentan. Ya. Tapi kemudian yang berikutnya nggak banter. Jadi sedikit sebelum masuk, okay? Ini intermezzo, tapi penting. Jadi merdeka itu sebuah hak segala bangsa. Tidak layak orang itu dijajah. Karena manusia setara, sepadan. Ya, manusia diciptakan Allah. Tidak boleh saling menghambakan, memperbudak. Tidak boleh. Ya. Satu-satunya yang boleh kita sembah, yang kita menjadi budak adalah Al-Khaliq. Tapi kalau sama makhluk tidak boleh saling memperbudak, menjajah. Ya. Ini jelas saya kira. Bahwasanya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Apa kaitannya dengan pengajian ini? Masuk sedikit. Jadi kemerdekaan itu kalau dalam bahasa Indonesia ada dua. Ada beberapa di antaranya tadi terbebas. Ya, tidak terikat dengan yang lainnya, tidak dijajah. Mana yang berikutnya adalah mandiri, berdiri sendiri. Dia mengurusi dirinya sendiri. Dan ini yang lebih penting sebenarnya. Orang itu seringkali terjajah karena dia nggak mandiri. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Apa kaitannya dengan masalah keyakinan agama? Jadi jangan sampai kita nggak mau dijajah oleh orang, tapi kemudian kita menjajah diri kita sendiri, menjadi hambanya manusia, menjadi hambanya dunia, menjadi budaknya dunia. Tidak boleh. Termasuk dalam agama. Agama itu kebebasan. Kemerdekaan itu kalau dalam bahasa Arab itu ada dua kata. Satu istiqlal, kebebasan, ya. Kemerdekaan, istiqlal, atau hurriyah, hurriyah, bebas. Agama itu aslinya bebas, Pak. Ya, dalam agama jelas la ikraha fiddin qad tabayyana rusul minal ghayy. Dalam undang-undang dasar juga jelas setiap warga negara berhak menjalankan agama dan keyakinannya masing. Jadi dijamin oleh ayat suci, dijamin juga ayat konstitusi bebas. Sekarang pertanyaan begini, ada manusia itu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah bebas, dijamin oleh konstitusi bebas, tapi dia sendiri membelenggu dirinya, tidak los dalam beragama. Orang kadang tahu itu salah, tapi nekat dilakukan. Gara-gara apa? Takut diomongkan orang, takut dicela manusia. Orang tahu itu benar, tapi nggak berani kemudian mengamalkan gara-gara nanti apa? Takut dicela manusia. Jadi sebenarnya dia tidak merdeka itu dalam beragama. Dia masih kemudian terbelenggu dengan keinginan-keinginan duniawi, dipuji manusia, nggak mau apa? Kemudian apa? Dia istilah tadi. Kemudian dikucilkan manusia. Padahal sebenarnya kalau kita beragama, Bapak Ibu yang saya hormati, agama itu bebas, terserah kita sebenarnya.
Bahkan Allah pun begitu. La ikraha fiddin. Konstitusi kan menjamin. Sekarang tinggal kita saja merdeka tidak dalam beragama. Mau enggak kita beragama itu sudah tegak lurus oleh Allah. Tegak lurus aturan Allah. Tegak lurus cari ridhonya Allah. Orang kalau beragama dengan merdeka, benar-benar dia yang dicari ridhonya Allah, tidak mungkin terombang-ambing. Orang kalau beragama itu dengan merdeka, tidak mungkin kemudian dia rela menerjang aturannya Allah demi kemudian pujian manusia. Merdeka. Wah, alhamdulillah masih ada yang berani, Pak. Kemarin saya ngisi di masjid sana, nggak ada yang berani, Pak. Yang pertama banter, yang kedua seperti ini, nggak ada berani, Pak. Mungkin takut kok, nggih. Karena ini penting, Pak. Beragama itu perlu keberanian, perlu sebuah paradigma kehidupan. Kita harus menjadi orang yang merdeka betul. Kita tidak mau diperbudak oleh orang lain. Maka jangan sampai memperbudak diri kita dengan tujuan-tujuan duniawi, dengan keinginan-keinginan duniawi. Bebaskan itu. Ridho Allah yang kita cari, aturan Allah yang kita tegakkan. Selama kita berada di atas aturannya Allah, selama ridho Allah yang kita cari, sudah dia akan menjadi pribadi yang betul-betul merdeka dunia dan akhirat. Takbir. Alhamdulillah. Ini kayak kampanye. Enggak, ini pengajian ya, tentang merdeka dalam beragama. Apa kaitannya merdeka dengan takbir, Pak? Itu ada hubungannya. Ya, di antaranya orang yang merdeka betul itu agungkan Allah. Sudah dia nggak takut apapun itu, mati pun tidak masalah. Yang penting apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang kita agungkan, Allah yang kita cari. Manusia meskipun celah kita, bahkan bunuh kita, terserah. Terserah. Kita harus menjadi pribadi yang merdeka. Hanya Allah. Demi Allah. Hanya Allah yang kita layak agungkan. Jaga betul itu. Jaga betul agama. Nggih, ini sekedar pendahuluan, semoga bermanfaat. Monggo nggih dipun unjuk sian nggih mboten tegang. Nggih, kita lanjutkan terkait dengan sirah. Terkait sirah. Halaman 161. Santri ada yang bawa enggak? Enggak ada. Ke sini, baca di sini. Kenapa, Pak? Saya minta ada yang baca, Pak. Tujuannya apa? Apa biar apa? Kenapa kadang saya minta santri baca atau orang lain baca? Tujuannya apa, Pak? Untuk apa, Pak Amir? Kira-kira tujuannya apa? Lebih dipahami, lebih interaksi. Ada alasan lebih penting, Pak. Saya sempat minum teh. Loh, kalau saya ngomong terus kapan minum tehnya? Terus badan? Boleh badan? Alhamdulillah. Monggo dibaca dulu. Merdeka. Silakan dibaca. Sifat dan Bismillah. Sifat dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah pribadi yang terkumpul pada diri beliau kebaikan jasmani dan rohani. Karakteristik jasmani beliau begitu menawan, begitu pula akhlak dan sikapnya. Berikut penjelasan singkat akan hal ini. Ya, baik. Jadi ada beberapa hal penting yang ingin kita bahas di sini. Yang kemarin kita telah bahas nggih, sirah beliau yang mulai dari beliau dilahirkan, kemudian dakwah beliau di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun, terbagi menjadi 3 fase. Syriah 3 tahun, kemudian Jahriyah 7 tahun, tambah 3 tahun itu Jahriyah untuk penghuni penduduk Mekah dan sekitar Mekah. Dan dakwah di Madinah 10 tahun, dibagi menjadi 3 juga. Ada 3 marhalah di sana. Marhalah yang pertama 1 sampai 6 Hijriah. Awal hijrah sampai perjanjian Hudaybiyah. Ini penuh dengan konflik senjata, peperangan dan seterusnya. Setelah itu kemudian fase kedua, marhalah yang kedua adalah 6 sampai 8 Hijriah. Yaitu fase antara perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Mekah. Ini masa-masa tenang. Meskipun sebenarnya belum selesai, tapi masa-masa tenang. Rasulullah banyak ngutus utusan, ngirim surat, dakwah dengan surat dan seterusnya. Kemudian setelah itu fase yang terakhir adalah setelah Fathu Mekah tahun 8 Hijriah ke sana nggih. Itu masa-masa banyak orang kemudian masuk Islam berbondong-bondong. Kemudian agama ini semakin mulia, semakin kemudian banyak orang menolong agama ini. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini fase akhir dari dakwah beliau. Untuk itu ketika turun surat ini
Ibnu Abbas mengatakan hada ajalur Rasulullah. Ayat ini berisi tentang isyarat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita bahas terkait dengan sifat dan kepribadian beliau, dan juga nanti ada terkait dengan beberapa contoh teladan beliau luar biasa. Ya, contoh nyata ya, beberapa kisah yang menunjukkan adalah beliau orang yang memiliki kepribadian yang agung. Dan orang itu akan teruji kepribadiannya itu ketika menghadapi masalah. Orang itu kalau hanya melakukan hal yang baik dengan hal-hal yang baik nggak kelihatan kualitasnya. Tapi kalau ada yang benar-benar berat itu kan, kemudian dia bisa menunjukkan akhlaknya, ini luar biasa. Ini luar biasa. Untuk itu ada kisah menarik. Suatu ketika ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, angkat orang ini sebagai pejabat karena dia orang yang begini dan begini, dipuji-puji. Maka Umar mengatakan, apa kamu pernah tinggal bersama dia? Apa kamu pernah safar dengan dia? Apa kamu pernah bermasalah dengan dia? Ditanya apa? Pernah bermasalah atau tidak? Kenapa? Orang itu akan kelihatan watak aslinya ketika bermasalah, Pak. Kalau jenengan ketemu orang nggih ngaji, oh bapak itu nggih sering pengajian di Masjid Ar-Rasyid. Oh bapak itu sering sholat. Loh, kelihatan baiknya. Cobi kalau misalkan sudah bermasalah, utang misalnya, nggih. Nah, gitu. Rambayar. Wah, itu kelihatan watak aslinya. Atau mungkin ada masalah ngurusi sesuatu. Mungkin ngurusi masjid, ngurusi yayasan atau ngurusi apa. Kelihatan watak aslinya, Pak. Kelihatan watak aslinya. Atau mungkin urusan dagang terusannya ada masalah, kelihatan watak aslinya. Memang orang itu akan kelihatan kualitasnya ketika bermasalah. Dan nanti kita lihat beberapa contoh ya, apa yang terjadi pada diri Rasulullah dan menunjukkan agungnya akhlak beliau dari contoh-contoh tersebut. Baik, sebelum itu kita bahas sedikit terkait dengan sifat rahiliyah. Sifat rahiliyah ya, jasmaninya. Dibaca. 1. Sifat lahiriah jasmani. Beliau adalah manusia yang paling indah rupa dan paling sempurna akhlaknya. Di antara riwayat yang menjelaskan sifat lahiriah beliau adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak pula rendah atau pendek. Lebar dua telapak tangan dan tumit. Besar kepalanya, besar karadisnya, yaitu otot, panjang bulu dadanya. Apabila berjalan, beliau berjalan cepat seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Aku belum pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya seperti beliau. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3637, dan ia berkata hadis hasan sahih. Ya, baik. Ini yang pertama. Jadi penting kita mengetahui ciri-ciri lahiriah beliau. Karena apa? Satu, jelas orang itu ketika dia cinta dengan suatu, pasti dia pengen tahu lebih. Ya. Kalau orang biasanya kepo, kepo seperti apa. Tapi kalau orang nggak pengen tahu ya sudah, berarti dia nggak ada kepedulian dengan hal itu. Ya. Jadi kalau kita cinta Rasul, coba baca lebih tentang Rasul, akhlak beliau, lahiriah beliau, sehingga semakin tahu. Termasuk juga sebagian ulama mengatakan agar tidak ditipu oleh setan. Karena ada sebagian orang itu nggak tahu tentang beliau, jasmani beliau, akhlak beliau, mimpi ini yang datangi mungkin setan itu yang datangi. Kemudian bangun tidur, wah tadi saya didatangi Nabi Muhammad. Datangi Nabi Muhammad. Padahal nggak tahu fisik Nabi Muhammad seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Dan yang datang itu tidak sesuai dengan apa fisik Nabi Muhammad. Ada orang tinggi sekali, putih sekali. Padahal nggak sesuai, Rasul tidak tinggi sekali. Tapi orang namanya nggak tahu, mau dilihat itu kayak Nabi enggak. Padahal setan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi masalahnya orang ketika nggak tahu ciri-ciri fisik beliau, kemudian mungkin mimpi, katakan Nabi. Akhirnya percaya itu, Pak. Percaya. Padahal jelas setan tidak mungkin mengikuti fisiknya Nabi. Dalam itu jelas itu, Pak. Tapi kalau orang nggak tahu ciri-ciri fisik beliau kemudian ngaku gini, dia mungkin percaya. Termasuk mirip juga ada di Indonesia, ketemu malaikat Jibril, didatangi malaikat Jibril, mungkin ditanya malaikat Jibril seperti apa, nggak tahu itu, Kak. Malaikat Jibril kumisan,
Bukan ini. Wah, aneh-aneh itu. Ya Allah. Nah, ini orang itu kalau nggak tahu dia mengimajinasi sesuatu yang nggak sesuai, Pak. Oh, tadi telepon langsung dengan Tuhan ini. Dan seterusnya. Ya, aneh-aneh. Aneh. Ya. Jadi ilmu itu ada kaitannya dengan keyakinan, Pak. Tidak mungkin orang itu yakin dengan benar, iman dengan benar, dengan kuat kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin kita cinta Nabi dengan benar, tahu betul tentang beliau kecuali dengan ilmu. Pelajari tentang beliau, fisik beliau, akidah beliau, keyakinan beliau, akhlak beliau, ya dari hadis-hadis atau dari riwayat-riwayat yang ada. Jadi beliau ada beberapa sifat tadi dalam hadis yang Ali bin Abi Thalib, dia berkata, hadisnya banyak ya, di antara ini yang cukup jelas. Ini cukup jelas. Yang pertama, Rasulullah tidak terlalu tinggi, Pak. Satu, tidak terlalu tinggi. Tetapi tidak pula terlalu rendah. Apa? Enggak cebol. Tidak. Kalau terlalu tinggi namanya apa? Jangkung, Pak, nggih. Kayak napa? Kalau anak saya bilang kayak siren head itu. Apa siren head itu? Tinggi itu. Tapi juga tidak terlalu kecil, pendek. Enggak, sedengan. Satu. Kemudian apa? Lebar dua telapak tangannya. Dari telapak tangan beliau lebar. Lebar. Tumitnya juga demikian. Tumitnya juga besar. Besar kepalanya. Bukan berarti sombong, enggak. Memang fisiknya besar. Fisiknya besar, enggak kecil gitu ya. Kemudian besar karadisnya, ototnya. Beliau berotot. Berotot, ya. Tidak kurus gitu ya. Tidak kurus. Kalau saya kan kurus, Pak nggih. Kenapa kok kurus? Kira-kira kenapa saya kurus, Pak? Kenapa kira-kira? Kurang otot. Kenapa? Kokan pikiran. Kira-kira kenapa nggih? Padahal istrinya cuma satu itu, Pak. Udah. Udah bahas ke Nabi aja, enggak usah bahas saya. Yang jelas beliau berotot, tidak kurus, ya. Kemudian panjang bulu dadanya. Kemudian apabila berjalan, beliau berjalan cepat seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Jadi jalannya cepat beliau, tidak kelemar. Beliau orangnya gesit, jalannya cepat, bukan kelemar. Enggak. Gesit beliau, jalannya cepat, seolah dari tempat yang tinggi, menunjukkan apa? Ya cepat gitu. Dia cepat, tidak kelemar. Aku belum pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya lebih yang seperti itu. Ya, seperti Nabi. Dalam hadis yang lainnya dari hadis Bara bin Azib, ya berkata, dibaca. Dari Bara bin Azib, ia berkata, Rasulullah perawakannya sedang. Ya, ini sedang. Ya, tidak besar sekali, tidak gemuk sekali, tidak kurus sekali, tidak tinggi sekali, tidak rendah sekali. Sedang. Terus? Jauh antara dua pundaknya. Maksudnya, wow, besar ini ya, baunya besar itu nih. Keker lah kita mungkin itu. Terus? Beliau memiliki rambut yang bisa mencapai daun telinganya yang bawah. Bisa mencapai daun panjang beliau rambutnya. Terus? Aku melihat beliau berpakaian merah. Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah darinya. Ya, ini tambahan ya, ini riwayat Bukhari, ada tambahan beberapa, yaitu adalah bahwasanya pundak beliau ya jauh, jadi maksudnya pundaknya besar, kemudian rambutnya ya kadang panjang ya. Dan beliau pernah memakai pakaian merah. Kok saya pakainya pas merah, Bang ya? Kebetulan nih, Pak, saya nggak sengaja ini tadi. Terus, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari beliau. Beliau. Dalam riwayat yang lainnya, baca lagi. Diriwayatkan dari Syu'bah dari Simak bin Harb bahwa dia mendengar Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah dari mulutnya. Dari mulutnya. Apa artinya? Nanti jelaskan berikutnya. Ashkal kedua matanya. Ashkal itu apa? Nanti jelaskan, Pak. Terus? Manhus kedua tumitnya. Terus? Ia Syu'bah berkata. Jadi ini dalam thariqah ruwatul hadis apa?
Thariqah itu kebiasaan para periwayat hadis. Mereka itu ketika ada lafaz-lafaz yang nggak jelas, biasanya kemudian mendatangkan keterangan. Keterangan itu bukan sabda Rasul, tapi itu penjelasan untuk orang yang di berikutnya biar tahu, biar tahu. Dan kadang-kala ini kemudian masuk seolah itu bagian dari hadis, padahal itu bukan bagian dari hadis. Itu adalah tambahan keterangan dari rawi. Ya. Di sini apa? Dia simak. Ya. Simak ini berarti apa? Gurunya Syu'bah atau yang Syu'bah mengambil hadis darinya. Ya. Aku bertanya pada Simak, apakah maksud Dila mulutnya? Dia Simak menjawab, besar mulutnya. Ya, terus? Dia berkata, aku bertanya, apakah arti askal matanya? Ia menjawab, panjang belahan matanya. Dia berkata, aku bertanya, apakah pengertian manhus tumitnya? Ia menjawab, sedikit daging tumitnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2339. Ya, baik. Ini hadis yang lainnya riwayat Imam Muslim yang menambahkan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah. Ini ada tambahan nih, yaitu dhilla, besar mulutnya, kemudian apa? Dia askal, ya, panjang bulu matanya, kemudian mankus tumitnya. Jadi tumitnya itu tidak gemuk sekali ya, tapi dia lebar ya, dan tidak terlalu banyak dagingnya. Baik, kemudian Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ini penting saya baca langsung, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang maknanya, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, sungguh dia telah melihatku. Ya, maksudnya dia mimpi bertemu Rasulullah. Sungguhnya setan tidak bisa menyerupaiku, dan mimpi seorang mukmin adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Ada beberapa faedah di sini. Yang pertama, bahwasanya barang siapa mimpi bertemu Rasul, maka jelas mimpinya benar. Karena tidak mungkin setan bisa menyerupai Rasul. Pada yang kedua, bahwasannya orang itu tahu itu fisiknya Rasul, itu betul Rasul atau setan atau yang lainnya, tentu dari ilmu dulu. Tadi dibacakan hadisnya ini dan ini. Kalau kita tahu kemudian persis seperti itu dalam mimpi kita, ya semoga itu benar-benar apa? Rasulullah. Karena tidak mungkin setan bisa menerima Rasulullah. Tapi jangan sampai nanti kita membuat ngarang-ngarang itu bertemu Rasul. Kok banyak sekarang Pak orang apa ngaku bertemu Rasul dalam mimpinya. Bahkan ada yang lebih aneh lagi, bertemu Rasul secara langsung, bahkan melihat secara langsung. Kemudian dia baca gini-gini, kemudian wah seolah-olah melihat. Ada di YouTube itu Pak, saya nggak perlu sebutkan namanya Pak. Jadi ada di majelis kemudian apa? Kayak lihat apa? Rasul datang, Rasul. Ya, Rasul datang. Begitu Pak. Ada YouTube itu, jangan lihat. Saya nggak bisa nirukan, tapi jelas begini. Begitu. Jangan lihat sendiri aja. Saya nggak perlu sebutkan inisialnya. Nanti di YouTube ada. Nanti tidak dikirain saya mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik gitu. Ini banyak Pak ngaku bertemu Rasulullah secara langsung. Tidak mungkin, mustahil. Karena Rasulullah sudah meninggal. Beliau di alam barzakh. Di alam barzakh, dan tidak mungkin beliau kemudian balik ke dunia. Jelas. Tapi bertemu di mimpi bisa. Bisa. Loh kok bisa? Ada hadisnya tadi. Kita mengatakan bisa karena ada hadisnya. Kita yakin itu. Tidak mungkin salah hadisnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa bertemu aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku. Kita harus yakini ini. Orang bisa bertemu Rasulullah dalam mimpinya, dalam tidurnya. Adapun dalam qadah, dalam kondisi dia bangun, tidak mungkin. Kalau ada orang ngaku bertemu Rasul secara langsung, kadzab, dusta. Bahkan dia mendustakan ayat Allah, mendustakan bahwasanya Pak, alam kubur itu alam yang terlepas dari alam dunia. Dalam dunia tidak mungkin. Dan dia nggak tahu apa yang dilakukan oleh kaumnya. Misalkan kita ngomong apa begini, Rasulullah dengar enggak? Enggak. Untuk itu ketika dalam sebuah hadis di Haud ada orang-orang kemudian apa?
minum haud beliau. Ada juga kemudian orang berikutnya mau minum ternyata dihalangi. Rasulullah mengatakan umati, itu umatku, itu umatku. Kemudian Allah mengatakan, tidak, kamu tidak tahu apa yang diperbuat mereka setelah kematianmu. Ternyata mereka berbuat bid'ah, tidak mengikuti apa? Syariatnya Nabi Muhammad. Mereka mengaku pengikut Nabi Muhammad. Ini menunjukkan Nabi Muhammad tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau mati. Loh, kan dalam hadis ada bahwasanya barang siapa membaca sholawat nanti akan sampai Rasulullah. Itu bagaimana? Itu jelas karena ada hadisnya. Jadi ketika kita bersolawat, solawat akan dihantarkan pada beliau. Meskipun beliau di alam apa? Kubur. Dalam kubur, jelas. Kenapa? Beliau menyampaikan. Dan itu wahyu, tidak mungkin salah. Adapun yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak. Sehingga tidak benar kemudian orang manggil-manggil beliau, ya Rasulullah, ya Rasulullah, manggil-manggil beliau. Tidak perlu. Dan bahkan itu tidak layak. Kenapa? Manggil-manggil orang sudah meninggal. Yang kita lakukan adalah banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak salawat pada beliau, doa untuk beliau. Tapi kalau manggil-manggil beliau, mirip ada orang Syiah misalkan apa? Ya Husain, ya Husain, ya Husain, kan sering seperti itu. Nida itu doa, panggilan. Ya, panggilan. Untuk itu ini penting. Kayaknya bedanya tipis, Pak. Kita disyariatkan banyak membaca sholawat. Bahkan sholat kita tidak sah kalau kita tidak bersolawat. Tapi jangan sampai kemudian dikelincirkan pada yang menyimpang. Bahwasanya beliau seolah-olah masih hidup, bisa mendengar apa yang kita ucapkan, bisa mendengar kalau kita manggil beliau. Tidak. Beliau sudah meninggal. Ini keyakinan seorang muslim. Kalau orang meninggal, maka tidak bisa mendengar lagi. Kemudian jenengan misalkan pergi ziarah kubur tenggih mbah jenengan, kemudian ke sana, kemudian mendoakan beliau, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Bahkan itu apa? Termasuk biru walidain, sunnah itu. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, minta doa pada beliau. Mbah, putu mojeng mantu, mbok dewangi-wangi, angsal mboten? Angsal mboten? Tidak boleh. Kenapa? Menyelisih akidah. Termasuk ini kurang ajar. Loh, kok kurang ajar? Iya. Dulunya ketika masih hidup ngerepotin orang tuanya, ngerepotin mbahnya, jaluk duit, jaluk ini dan ini. Mati pun dijalui lagi. Kurang ajar mboten, Pak? Udah, biarkan beliau sudah meninggal, banyak doa. Kemudian apa? Kita mendoakan beliau magfirah. Jangan dimintai lagi, kasihan. Ya enggak? Sudah dulu hidupnya diminta-mintai, ngerepotin, mati pun apa? Direpotin lagi dengan sesuatu yang beliau tidak bisa. Ini saya serius, Pak. Meskipun dengan bercanda, ini serius. Orang yang minta pada orang mati, selain itu menyelisih akidah, itu bentuk apa? Kurang adab, kurang ajar. Serius ini, Pak. Orang Islam, orang yang beradab, orang yang berbakti pada orang tuanya, pada leluhurnya, doakan mereka. Doakan mereka, bahkan berinfak atas nama mereka, sedekah atas nama mbahnya. Mau mantu misalkan, sudah infak untuk mbahnya sudah meninggal, tidak apa-apa. Jangan kemudian mau mantu malah minta lagi, mbah tolong dibantu. Ya Allah, ini salah secara akidah, salah secara adab, Pak. Masuk badan, masuk badan. Alhamdulillah. Tidak usah abad-abad. Sampai jam berapa sih, Pak? Pak Amir pun lihat-lihat jam deh. Pertemuan perlu jam berapa, Pak? Wah, pun kelewat nih. Baru pun ditutup awan, nggih. Sedikit lagi, Pak. Ini baru yang pertama ini. Alhamdulillah. Baik. Baik, sedikit lagi baca akhlak beliau sekarang. Yang contoh-contoh berikutnya. 2. Akhlak beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang memiliki akhlak yang sangat agung. Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapapun, baik kawan maupun lawan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang akhlak Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad
benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya. Surat Al-Qalam ayat 4. Baik, Al-Qalam ayat 4. Baik, yang awal tadi tentang fisik beliau. Indah, sempurna, tidak tinggi, tidak rendah dan seterusnya. Akhlak beliau juga sempurna. Ini sebenarnya kalau dibahas panjang, Pak. Ini ada yang punya nomornya Pak Lurah? Ada, Pak. Ada nomornya Pak Lurah. Ada pertemuan di Pelurahan, Pak. Ada, Pak. Izin dulu, Pak. Pak Amir nembe ngaji, izin duluan, Pak itu. Oke, saya tambah dikit nggih, 10 menit. Jadi beliau akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Diakui kawan maupun lawan. Bahkan ketika Abu Sufyan masih kafir, bertemu dengan Heraklius, ditanya tentang Nabi Muhammad. Maka Abu Sufyan apa? Ngakui apa adanya itu. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana pengikut beliau kemudian memuliakan beliau, benar-benar diakui musuhnya sekalipun. Jadi benar-benar beliau akhlaknya luar biasa. Bahkan Allah sudah menstempel, menyatakan dengan jelas dalam surat Al-Qalam ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh benar-benar di atas akhlak, di atas budi pekerti yang agung. Beliau sangat luar biasa, Pak. Kejujurannya, kemudian totalitasnya, kesabarannya, dan seterusnya. Nanti ada beberapa contoh di antaranya. Bahkan kemudian juga dalam beberapa riwayat yang lainnya, dalam hadis, contohnya hadis Aisyah, dia mengatakan wa ana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran tentang sifat-sifat baik, itulah Rasulullah. Kalau ada dalam Al-Quran tentang akhlak yang jelek, akhlak yang menyimpang, tidak mungkin Rasulullah punya sifat seperti itu. Jadi sungguh beliau akhlaknya Al-Quran. Dan ini sejak kecil. Sejak kecil beliau punya budi pekerti yang agung. Bahkan sebelum beliau diangkat Nabi, beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum minuman keras, tidak kemudian terjerumus dalam perilaku buruk, dan juga yang lainnya. Bahkan juga dalam prinsip hidup simple. Hal penting ya, Aisyah mengatakan begini, tidak pernah Rasulullah diberikan dua pilihan kecuali dia mengambil yang mudah. Nggak ruwet, Pak. Banyak orang itu kadang ruwet, Pak. Milih satu yang susah untuk dirinya, padahal simple, milih ini, malah pikir ruwet itu, Pak. Ruwet. Rasulullah enggak, bukan tipe orang yang apa? Ruwet. Jadi kalau kita pengen ikuti Rasulullah, simple. Jangan berpikir apa? Ruwet. Jangan jadi orang ruwet. Ya, susah nantinya. Baik, beliau ambil yang mudah. Selama bukan merupakan dosa, ini penting. Selama bukan apa? Dosa. Jika merupakan dosa, beliau ada orang yang paling jauh darinya. Dan Rasulullah tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri. Tidak pernah marah secara pribadi itu. Kecuali apabila kehormatan Allah dilanggar, maka ia membalas karena Allah dengannya. Jadi beliau orang yang pemaaf. Meskipun dihina, direndahkan, beliau tidak marah. Tapi ketika ada larangan Allah, ada aturan Allah dilanggar, beliau marah. Baik, kemudian ada terakhir, ada beberapa kisah menarik. Saya kisahkan secara singkat sehingga nanti kita selesai dari sirah, ya. Kemudian berikutnya kita tinggal bab keempat. Ada 3 kisah. Pertama, cuplik aja awalnya. Pertama, perhatian terhadap anak kecil. Nah ini, perhatian terhadap anak kecil. Ya, anak kecil. Orang itu ketika dia perhatian pada anak kecil, remaja, pasti dia memperhatikan yang lainnya, memperhatikan orang tua dan seterusnya. Ya, banyak orang kemudian mungkin dia unggah-ungguh dengan orang dewasa gini, tapi ketika pada anak-anak tidak peduli, pada anak remaja tidak peduli. Jadi Rasulullah peduli pada semuanya, tidak pandang bulu besar maupun kecil, pria maupun wanita, bahkan statusnya budak sekalipun beliau perhatikan. Ini yang pertama, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, diperlakukan sesuai dengan apa? Derajatnya masing-masing. Di antara ada seorang anak, dia sedih karena burungnya meninggal. Kemudian Rasulullah menghiburnya dengan hiburan yang luar biasa, Pak. Levelnya luar biasa. Mungkin kalau kita ada anak misalnya jatuh, syukur gitu, Bang. Malah dia apa?
Malah disyukur-syukur gitu. Atau mungkin kita hibur dengan hiburan yang ya Rasulullah menghibur dengan cara yang elegan. Dia begini, ada seorang anak, kemudian burungnya meninggal. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Umair, madza fa'ala Nugair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan apa? Nugair. Padahal itu burung mati itu, nggih. Tapi ini maksudnya apa? Nggih. Rasulullah aja berpikir tentang hal tersebut. Tentang hal tersebut. Biar dia mau berpikir, ini sebenarnya masalah serius, anak itu nangis, tapi ketika diajak dialog, mungkin dia akan apa? Kemudian semakin faham dengan hal tersebut. Kisah yang berikutnya, ini mungkin sudah sangat familiar. Dibaca kisah apa? Kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Wah, ini repot, Pak. Ini kalau kita sudah marah, kalau orang kopi bilang muntap, marah itu, Pak. Coba tiba-tiba datang, mojok langsung. Mojok ini apa? Enggak sholat, enggak ini. Lalu apa? Kencing. Langsung saat itu sahabat langsung marah semuanya. Pengen dia apa? Pukuli, orang ini kurang ajar, datang langsung mojok itu. Rasulullah kemudian tahan, biarkan, biarkan dia. Bayangkan Pak, ini kan perbuatan apa? Salah. Dan itu pun fatal Pak, masjid dikencingi loh Pak. Logikanya apa? Dicegah. Tapi Rasulullah orang yang sangat hikmah. Ini kalau dicegah, mudaratnya lebih besar. Satu, apa mudaratnya kalau dicegah? Oh, kalau dia lari, malah kemana-mana, roto itu nanti. Enggak berhenti malah kemana-mana. Yang kedua, misalkan bisa berhenti, plak gitu, nggih. Ini beda dengan keran, Mbak. Kalau keran bisa tep, mati itu. Tapi kalau ini, wah, ini dia bisa sakit itu. Jadi bermudarat pada tempatnya, bermudarat pada orang tersebut. Maka Rasulullah jauh, biarkan dia. Udah selesai, kemudian apa? Disiram satu ember air. Jadi orangnya bijaksana. Benar-benar dia paham betul ini seperti apa. Bahkan dibiarkan dulu. Kan itu yang lebih baik. Lebih baik. Untuk itu setelah kejadian itu, orang itu doa, ya Allah ampuni aku dan Muhammad. Jangan ampuni yang lainnya. Jadi dia doa hanya untuk dirinya dan Muhammad. Yang tadi sahabat gak didoakan. Kemudian Rasulullah jawab dengan jawaban, wah kamu itu telah menyempitkan suatu yang luas. Satu yang luas. Menunjukkan ini agungnya hak beliau. Menunjukkan juga orang itu sejelek apapun itu, sebadui apapun orang itu, ketika diperlakukan baik, dia bisa nalar itu Pak. Ini kan orang badui nggak nalar sebenarnya. Bayangkan Pak, sebadu-badunya orang itu kencing di masjid itu suatu pelanggaran apa? Berat. Tapi orang seperti itu pun ketika diperlakukan baik, dia juga nalar. Akhirnya apa? Doakan kebaikan. Tapi nggak yang lainnya, karena apa? Dia merasa tadi mau diancam tadi. Rasulullah kemudian jawab dengan jawaban luar biasa. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Kenapa enggak doakan semuanya? Terakhir, penutup kisah berikutnya. Kisah orang yang berhubungan badan dengan istrinya di bulan Ramadan. Wah, ini juga repot ini Pak. Ini umat Islam. Ini udah Muslim sebenarnya. Dia itu sudah tahu hukum Ramadan, tidak boleh hubungan dengan istrinya. Kemudian dia berhubungan. Akhirnya datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah celaka gini. Kenapa kamu begini? Yaudah kalau gitu bebasan budak. Nggak punya budak. Kemudian setelah itu singkatnya aja nggih. Sedekah. Nggak punya uang untuk sedekah. Mikir lagi Rasulullah. Yaudah ini ada kurma atau apa itu kurma ya? Udah ini kurma berikan untuk orang yang paling miskin. Dia yang jawab, yang paling miskin siapa? Saya. Waduh ruwet ini. Akhirnya Rasulullah sudah beri makan apa? Keluarga. Ini menunjukkan beliau itu orang yang sabar. Meskipun orang seperti ini kan udah miskin, udah aneh-aneh. Ya Allah. Ya, inilah akhlak beliau. Baik, demikian beberapa kisah terkait beliau. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi hikmah untuk kita semuanya agar kita bisa meneladani. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demikian alam bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.